بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه سلام الله عليهم دائما أبدا ما بقي الليل والنهار أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap pecinta Ahlul Bait, setiap pecinta Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan Ahlul Bait dimanapun mereka berada, apabila tiba bulan Muharram, pasti mereka akan mengenang Abi Abdullah Al-Imam Al-Husain Al-Syahid alaihi salam. Karena mustahil seseorang mengaku dirinya mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi kemudian akan melupakan Al-Imam Husain. Mustahil orang akan mengaku dirinya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kemudian tidak mencintai dan enggak mengikuti keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bagaimana seorang muslim akan mampu melupakan Al-Imam Husain dan apa yang terjadi pada Al-Imam Husain? Bukankah Al-Imam Husain salah satu ashabul kisah? Bukankah Al-Imam Husain dari Ahlul Bait yang disebut oleh Al-Quran, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Bukankah Al-Imam Husain dari Ahlul Bait yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi atas perintah Allah untuk meminta opah dari umat ini agar mencintai keluarganya? Qul لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Bagaimana orang tidak akan mengenang Al-Imam Husain sementara Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam buku-buku ahadits dan riwayat yang begitu banyak menyebutkan bagaimana Rasul sangat mencintai Al-Imam Husain. Setiap muslim mengaku dirinya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
dan menjadikan beliau Sayyidul Wujud sebagai nabinya, dia harus dan tetap senantiasa mengingat Rasul dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bukankah Rasul menyebutkan bahwa Husain darinya dan Rasul dari Husain dalam hadis yang amat populer, ditulis dalam buku-buku kaum muslimin apapun mazhabnya, ketika beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina. Husain dariku dan aku dari Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Karena itu malam ini dan malam-malam berikutnya menjelang Asyura, kita selalu akan membicarakan mengenai Habib Rasulullah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mengenai yang kadang-kadang Rasul solatnya lama, dilamakan, sujudnya begitu lama. Ketika selesai salam, para sahabat bertanya, kenapa hari ini sujudmu begitu lama, tidak seperti biasanya? Beliau berkata, cucuku Husain ketika aku sujud sedang menaiki, aku tidak mau mengganggu dia sampai ia turun. Dan yang kadang-kadang solat pun dicepatkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi karena mendengar tangisan Husain. Beliau yang pernah melewati dan datang ke rumah Fatimah, melihat Siti Fatimah sedang masak dan Al-Imam Husain di sampingnya menangis, spontan diangkat, digendong oleh Rasul. Kemudian Rasul bersabda, "Hei Fatimah, tidak tahukah engkau bahwa tangisan Husain menyakitkan hatiku?" Orang yang mengaku cinta pada Rasulullah pasti akan mengenang Al-Imam Husain di saat-saat tertentu, dan bahkan sebenarnya setiap kita mengingat Rasulullah, kita akan ingat keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bukankah salawat kita ditolak oleh Allah kalau kita enggak menyertakan salat itu dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Husainun minni wa ana min Husain. Bagaimana kita akan tidak mengingat Husain selamanya? Rasul sallallahu alaihi wa alihi khutbah di atas mimbar menyampaikan hukum Allah, syariat Allah. Ketika melihat Al-Imam Husain saat itu masih kecil masuk ke masjid dan kemudian jatuh, beliau tinggalkan khutbah, turun dari mimbar. Beliau gendong dulu Al-Imam Husain, kemudian dibawa di mimbar, baru beliau meneruskan ceramah dan khutbah beliau. Pecinta Ahlul Bait, pecinta Rasul sallallahu alaihi wa alihi akan terus mengenang Al-Imam Husain. Ini yang disebutkan dalam satu semboyan yang harus kita kaji selamanya, dan kita berangkat melalui ini ketika kita diperdengarkan kulla yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah hari Asyura dan setiap hari adalah Karbala, setiap bumi adalah Karbala. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi pada Al-Imam Husain, peristiwa yang amat dahsyat sekali. Peristiwa itu pernah terjadi dan tidak pernah terulang dalam sejarah. Peristiwa yang amat dahsyat yang tidak mampu dilupakan oleh seseorang. Bagaimana tidak? Cucu Rasulullah dibantai dengan pembantaian yang amat sadis. Kapan terjadi? Di bulan Muharram. Orang kufar, musyrikin, kalau mereka perang, kalau masuk bulan Muharram, mereka berhenti menghormati bulan ini. Tapi justru di bulan Muharram dibantai cucu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian kepalanya dan kepala putra-putra dan sahabatnya dipenggal dan dikelilingkan. Sementara Islam melarang dalam pertempuran hatta
Harta kepala orang kafir tidak boleh dibawa keluar dari medan pertempuran, tapi kepala-kepala suci itu digiring dari satu tempat ke tempat yang lain. Anak-anak kecilnya dibunuh. Islam dalam jihad yang ada dalam Islam melarang dalam peperangan sama kufar, orang kafir, anak-anak kecil jangan dibunuh. Tetapi cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di saat itu dibantai. Wanita-wanitanya ditawan, digiring bagaikan budak-budak yang dikelilingkan dari kota ke kota. Padahal mereka adalah putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sementara Islam ketika mengizinkan peperangan, tetap Islam melarang. Jangan diperlakukan keji wanita-wanita walaupun mereka adalah musuh-musuh Allah dari pihak orang kafir. Tapi untuk Al-Imam Husain semua ini terjadi. Bukan cuma itu, ayyuhal ikhwah. Supaya sebelum saya masuk dengan apa yang ingin saya bicarakan, ini pendahuluan harus kita fahami dulu. Mengapa kemudian kita harus terus mengenang Al-Imam Husain? Beliau bukan cuma dipenggal kepalanya, bukan cuma dibunuh anak-anaknya, anak-anak kecil, bukan cuma wanita-wanitanya diperlakukan dengan keji, bukan cuma itu, tetapi beliau dan keluarganya dilarang untuk minum setetes dari air. Sementara di hadapan mereka Furat sedang begitu banyak airnya. Islam dalam peperangannya pun melarang hal itu. Rasul pernah didatangi oleh para sahabatnya. Mereka berkata, ya Rasulullah, mereka orang-orang Yahudi di tempat di Madinah ini selalu mengganggu dakwah kita. Sementara air yang mereka minum dan air yang mereka selalu memerlukan air itu mengalir dari tempat kita ini, tidakkah kita potong air ini supaya enggak sampai pada mereka, dan akhirnya mereka harus terpaksa beriman kepadamu dan mengikuti engkau dan enggak mengganggu kita. Kata Rasulullah, jangan kamu larang, biar air tetap mengalir untuk mereka. Kalau mereka mau beriman, supayalah mau beriman karena mereka mempercayai akidah ini, bukan karena aku paksa sehingga harus aku potong air untuk mereka. Tidak, biarkan. Rasul membiarkan air walaupun untuk mereka. Itu yang diikuti oleh Imam Ali kemudian. Dalam perang Siffin, Muawiyah dengan tentaranya menguasai air, sehingga Imam Ali dan bala tentaranya enggak mendapatkan air. Mereka datang pada Imam Ali. Mereka berkata, kami kehabisan air, kami dahaga, kami memerlukan persiapan air. Kata Imam Ali, kalau kalian menginginkan air, maka basahilah pedang-pedang kalian dengan darah. Artinya bangkitlah dan rampaslah tempat air itu. Mereka dengan ungkapan ini semangat. Beberapa pasukan pertempuran terjadi begitu sengit sampai mereka menguasai air. Setelah mereka menguasai air dengan susah payah, mereka berkata, sekarang air tidak kita berikan pada mereka, karena kemarin ketika air ini mereka kuasai, kita enggak diberi. Kata Imam Ali, jangan berikan air ini pada mereka. Para sahabat Imam Ali teriak, ya Imam, kami memperoleh air dengan susah payah. Sementara Muawiyah ketika memperoleh air ini dengan tentaranya tidak memberikan pada kita setetes pun. Imam Ali hanya berkata, "Dzaka Muawiyah wa ana Ali bin Abi Thalib." Itu biar perilaku Muawiyah, aku Ali bin Abi Thalib. Simbol hak yang disabdakan Rasulullah, al-haqqu ma'a Ali yaduru haitsu ma dar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, karena hal-hal semacam ini tidak boleh kita melupakan Al-Imam Husain. Harus selamanya kita ingat, karena inilah merupakan satu madrasah yang besar. Dalam peristiwa Karbala kita bisa memperoleh segala macam yang kita perlukan dalam kita menuju kepada Allah. Apa yang tidak ada di Karbala? Kita mau mencari keberanian, cinta kepada hak,
kepada Ahlul Bait, kejujuran. Semua arti keindahan yang dibawa oleh Islam tampil di Karbala. Di mana? Simbolnya adalah kepada Abi Abdillah Imam Hussein dan para keluarga dan sahabatnya. Nanti hari-hari berikutnya kita akan bicarakan bagaimana orang-orang bersama Imam Hussein yang tidak pernah menghiraukan kematian demi membela Al-Imam Hussein yang menegakkan al-haq dan berperang karena hak. Karena itu membicarakan Al-Imam Hussein khususan di bulan-bulan Muharram semacam ini dan sampai Safar menjelang Arba'in harus kita ingat dan kita ambil semua pelajaran dari situ. Di pihak musuh pun kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Bagaimana musuh-musuh Al-Imam Hussein menjadi orang semacam itu, kita akan pelajari. Tetapi apabila ini merupakan pelajaran atau satu madrasah yang besar yang di dalamnya segala macam pelajaran yang harus kita ambil, maka mustahil bisa kita ambil semua pelajarannya dalam sekali, 10 kali, 100 kali, atau 1000 kali bahkan pertemuan. Karena setiap kalimat, setiap huruf, bahkan setiap perbuatan Al-Imam Hussein semuanya merupakan pelajaran indah yang harus kita tiru. Ini kemudian Karbala harus selalu diingat. Malam ini karena begitu besar pelajaran yang ada pada Imam Hussein, yang ada pada Karbala. Malam ini saya ingin mulai dari titik awal ketika Imam Hussein mau bergerak. Dari awal, start pertama Imam Hussein mau bergerak, mau menuju ke Irak. Dalam perjalanan yang jauh ke Mekah, habis Mekah melewati beberapa kota sampai di Karbala. Ketika Imam Hussein mau memulai start pertamanya, apa yang beliau lakukan? Dan ini perlu kita kaji. Kemudian kita untuk setiap ada masalah, setiap ada problem, mari kita start pertama mengikuti apa yang dilakukan oleh Abi Abdillah Al-Imam Hussein yang merupakan muallimul bashar, sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sebagai imam yang disebut oleh Rasulullah Al-Hasan wal Husain imaman in qama au qa'ada. Hasan dan Husain merupakan dua imam, saat memimpin atau tidak imam, saat duduk di kursi kepemimpinan atau tidak tetap imam. Mari kita ambil pelajaran dari imam ini, karena mengambil dari Imam Husain artinya mengambil dari Rasulullah, karena Rasulullah gamblang menyebutkan Husainun minni wa ana min Husain. Setelah gubernur Madinah memaksa Imam Husain untuk berbaiat dengan Yazid, setelah terjadi ungkapan-ungkapan kasar dari Marwan, Imam Husain meninggalkan tempat itu. Ketika Imam Husain kemudian mempunyai tekad bulat untuk meninggalkan kota Madinah, untuk pergi menuju ke tempat, ke Irak, apa yang beliau lakukan pertama? Coba kita lihat Imam Husain sebelum meninggalkan Madinah. Kemana beliau pergi dan apa yang beliau harapkan? Ternyata ayyuhal ikhwah, dalam problem yang begini besar, di mana umat Islam harus kena fitnah yang dahsyat, musibah yang besar, ketika harus dipimpin seorang seperti Yazid, Imam Husain ketika ingin mau melangkah pertama sekali yang beliau lakukan adalah beliau pergi ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sentral makhluk Allah di sini. Di sini tempat untuk minta izin. Di sini tempat untuk minta mendapatkan satu pelajaran, satu tuntunan, satu permohonan dari Allah. Dari tempat ini pertama. Coba dengarkan di malam hari, cucu Rasul yang selalu dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita dengarkan beliau pergi ke kuburan datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bayangkan? Hujjatullah, khamisu ashabil kisa, habibu Rasulillah, sayyidu syababi ahlil jannah,
berziarah ke kuburan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ini yang ingin malam ini kita kaji dari pertama start ini. Apa rahasia di sini? Kenapa Imam Husain ke sana? Coba kita dengarkan bersama di malam itu apa keluhan Imam Husain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika beliau sampai ke kuburan Rasulullah, beliau duduk di depan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau kemudian menyebutkan begini. Setelah beliau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul, beliau mengucapkan begini, Allahumma inna hadha qabra nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ana ibnu binti Muhammad wa qad hadarani minal amri ma qad alimta. Allahumma inni uhibbul ma'ruf wa unkirul munkar wa ana as'aluka ya dzal jalali wal ikram bihaqqi hadzal qabri wa man fihi illa makhtarta li ma huwa laka ridha wa li rasulika ridha. Ya Allah, inilah kuburan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan aku adalah putra dari putri Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ya Allah, telah menimpa padaku satu masalah yang Engkau ya Allah lebih mengetahui. Ya Allah, aku menyenangi amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, demi kuburan ini dan demi yang ada dalam kuburan ini, aku mohon agar Engkau pilihkan untukku sesuatu yang di sesuatu itu ada keridhaanmu, kerelaanmu dan kerelaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Berangkatnya Al-Imam Husain ini cuman mencari ridha Allah dan ridha Rasul. Dan inilah pegangan setiap muslim yang ingin menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah dalam semua perjalanan hidup. Harus yang terdepan ialah ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Imam Husain memulai gerakan ini dengan datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu sentral ayyuhal ikhwah. Di kuburan sini semestinya kita memohon kepada Allah melalui sahibil qabr syarif. Di sini semestinya kita menghadap kepada Allah melalui kuburan ini. Mungkin ada satu doa. Doa itu yang biasa disebutkan kalau kita sebelum sholat. Ada kan doa macam-macam sebelum sholat. Antara doa, salah satu doa sebelum sholat itu ialah Allahumma ja'al qalbi bara wa aishi qara wa rizqi dara wa qabra nabiyyika li maqarran wa mustaqarra. Ya Allah, jadikan hatiku yang baik, kehidupanku yang enak baik, rizkiku terus mengalir, dan jadikanlah kuburan nabimu tempat tinggalku. Kenapa kuburan Rasulullah? Ini tempat naik turunnya para malaikatullah. Di sini disampaikannya seluruh salawat seluruh pecinta Rasulullah. Karena itu Imam Hasan kan pernah berwasiat kepada adiknya Imam Husain, wahai adikku Husain, nanti ketika aku wafat, sebelum jenazahku dikubur, kelilingkan dulu ke kuburan datukku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Walaupun akhirnya musuh-musuh Allah melarang Imam Husain dikubur sebelah datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tetapi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ini yang kemarin pernah kita baca, Imam Ridha sebelum meninggalkan Madinah berpamit ke situ.
Ini yang pernah kita baca kalau Al-Imam Jawad ketika di Baghdad, ketika makan di Baghdad dalam jamuan raja saat itu, ada seorang yang berkata, enggak bakal orang ini kembali ke Madinah, di sini hidupnya sudah enak. Di hati orang itu Imam Jawad menatap mata orang itu, kemudian beliau berkata, demi Allah, sepotong roti sekering apapun aku lebih senangi dengan makanan yang paling rendah kalau tetap aku hidup di kota datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketika Sayyidah Zainab setelah arba'in kembali, ketika masuk kota Madinah, tidak pergi ke rumah dulu, tapi ini yang disebutkan bahwa beliau pertama datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang semestinya kalau kita punya problem, jangan ada orang banyak punya problem menghabiskan puluhan juta bahkan ratusan juta untuk hal-hal yang tidak menyelesaikan problemnya. Ambil uang anda dan pergilah ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca di sana firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah lastaghfara lahum rasul wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Al-Imam Husain setat mulainya pergi ke tempat ini. Ya Allah, di kuburan datuknya beliau memohon kepada Allah atas kebesaran kuburan dan yang di dalam kuburan. Ini yang digambarkan oleh Ummu Hani. Ummu Hani pernah membayangkan dalam bait syairnya ketika menceritakan saat Imam Husain akan meninggalkan kota Madinah. Ini yang kemudian Ummu Hani sudah tua saat itu. Sebelum Imam Husain meninggalkan Madinah, beliau berkata, "Wama Ummu Hani wahdaha sa'a haluha khuruj Husainin an madinati jaddihi walakinnama al-qabr syarifu wa man bihi wa minbaruhu yabkuna min ajli faqdihi." Bukan cuma Ummu Hani yang sedih, merintih karena akan pisah dengan Husain ketika Husain meninggalkan kota datuknya, tetapi kuburan yang mulia ini dan yang ada dalam kuburan itu dan mimbar Rasul semua menangis merintih karena akan kehilangan Husain. Qabrun Nabi, ini yang disebut oleh Imam Husain di malam itu, Allahumma inna hadha qabru nabiyyika Muhammad wa ana ibnu binti nabiyyika Muhammad. Ini pertama. Kedua, apa yang diminta oleh Imam Husain? Ini mau bangkit beliau, ini mau berjuang beliau, ini mau menegakkan kalimatullah. Yang beliau mohon pada Allah cuma satu, ya Allah. Sebelum beliau mohon, beliau sebutkan dulu di hadapan kuburan ini dengan rintihannya kepada Allah, ya Allah, saksikanlah aku adalah uhibbul ma'ruf wa unkirul munkar. Aku menyintai kebaikan dan membenci kejelekan. Aku senang dengan ma'ruf dan benci dengan mungkar. Kemudian, ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang telah menimpa pada aku. Karena itu aku mohon demi kuburan ini dan yang ada dalam kuburan ini, pilihkan untukku ya Allah sesuatu yang dalam sesuatu itu keridhaanmu dan keridhaan Rasulmu. Mau jihad, cari ridha Allah. Mau amal ma'ruf, cari ridha Allah. Mau nahi mungkar, cari ridha Allah dan ridha Rasulnya. Mau apapun dalam semua pekerjaan kita, dalam seluruh aktivitas kita, dalam semua bentuk ibadah kita, jangan pernah lepas bahwa yang harus kita kedepankan, yang harus kita cari cuman ridha Allah dan ridha Rasulnya. Karena selain ridha Allah murah ayyuhal ikhwah. Yang termahal cuman ridha dari Allah. Amal perbuatan yang kita lakukan dalam bentuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, kalau kita tidak mengharapkan ridha Allah, itu akan hampa. La khaira fi katsirin min najwahum
illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'alu dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ridha Allah tidak ada di balik ridha Allah ayyuhal ikhwah. Karena itu ayat yang saya baca tadi adalah dalam surat Taubat. Ketika Allah menjanjikan kepada kaum mukminin dan mukminat surga, yang di surga itu mengalir sungai-sungai dan tempat-tempat yang indah di surga Aden. Setelah Allah menceritakan mereka akan kekal di surga, Allah mengakhiri begini, waridwanun minallahi akbar. Kerelaan Allah jauh lebih mulia dari surga itu sendiri. Kerelaan Allah akbar, dan orang yang memperoleh kerelaan Allah adalah zalika huwal fawzul azim, orang yang memperoleh keberuntungan yang sangat-sangat. Imam Husain start pertamanya adalah mohon kepada Allah, ikhtar li ma huwa laka ridha. Begini ayyuhal ikhwah, kalau dalam rangka memperoleh ridha Allah dan ridha Rasulullah, maka semua murah. Imam Husain mengkorbankan semua keluarganya, para sahabat setianya, putra beliau dari Aliul Akbar yang mirip Rasulullah sampai Abdullah Radhi yang masih umur 6 bulan, semua itu murah karena yang beliau capai, yang beliau ingin peroleh ialah ridha Allah. Ini ayyuhal ikhwah, kalau kita mau berbuat, menuntut ilmu cari ridha Allah, berdakwah ridha Allah, bakti kepada dua orang tua ridha Allah, jihad ridha Allah, semua amalan kita carilah ridha Allah dan ridha Rasulnya. Pernah sejarah mencatat Rasulullah memerintahkan Imam Ali untuk melakukan sesuatu. Imam Ali lakukan, dan sesuatu itu agak berat. Setelah Imam Ali selesai melakukan, beliau nampak capek. Rasulullah berkata, apakah kamu merasa berat ya Ali? Tidak, aku dengan senang melaksanakan perintahmu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah lihat bagaimana capeknya Imam Ali saat itu. Kemudian Rasulullah berkata begini, ya Ali, raditu, aku telah rela denganmu ya Ali. Ketika Imam Ali mendengarkan Rasul telah rela, spontan beliau sujud dan menangis. Karena apa? Memperoleh sesuatu yang paling mahal, ridha Rasulullah. Di mana ridha Allah itu? Adanya pada Rasulullah. Di mana ridha Rasulullah? Adanya pada Fatimahuz Zahra, ibu Husain, dan pada Ahlul Bait. Wallahi la arda hatta tardai. Wallahi la arda hatta tardai. Demi Allah, aku belum rela sehingga kamu rela. Karena itu Imam Baqir menyebutkan pada kita, bacalah, seringlah kalian membaca surat Fajr, karena surat Fajr itu adalah surat Imam Husain. Kenapa? Karena dalam surat itu ada firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adakah jiwa yang lebih mutmainnah dari jiwa Imam Husain? 18 sahabat keluarganya dibantai, sahabat-sahabat setianya dibantai. Melihat kekemah wanita-wanita, anak kecil menangis, merintih, tidak mendapatkan air. Dalam keadaan semacam ini tetap tegar beliau, mutmainnah. Ya, ini yang memperoleh radiyatan mardiyah. Karena dari setat pertamanya ketika mau berangkat, yang beliau mohon adalah ikhtarli ma huwa laka ridha wa li rasulika ridha. Kalau Karbala dan Asyura merupakan sesuatu yang harus kita ambil pelajaran, maka pelajaran pertama yang kita ambil ini adalah setiap kita mau start melakukan apapun perbuatan kita,
kedepankan adalah mencari kerelaan Allah. Wallahi, orang yang mencari kerelaan Allah tidak pernah melihat sesuatu itu ada di hadapan dia. Yang ada cuman Allah. Tetapi kalau orang masih mengharapkan kerelaan sesama makhluk, masih kadang-kadang bakal mencampakkan kerelaan Allah demi memperoleh kerelaan makhluk, ia tidak pernah akan memperoleh kerelaan makhluk di dunia ini dan tidak akan memperoleh kerelaan Allah di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang paling dahsyat. Ridha Allah. Imam Husain berangkat dari ridha Allah. Karena itu, ya Allah, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Karena itu ketika Imam Husain, anaknya yang masih umur 6 bulan, dibantai dengan anak panah persis di sini, Imam Husain mengambil darah itu, kemudian dilemparkan ke atas. Kemudian beliau berkata, "Hawana alayya annahu bi'ainillah." Semua ini rela, sedikit biasa, selagi ini di jalan Allah dan untuk memperoleh kerelaan Allah murah. Karena itu kita bisa melihat Sayyidah Zainab salamullahi alaiha ketika memeluk jasad yang sudah tidak lagi berkepala. Ketika Sayyidah Zainab memeluk jasad Imam Husain dengan darah begitu banyak, Sayyidah Zainab hanya bisa berkata, "Ya Rabb, taqabbal minna hadzal qurban." Ya Allah, terimalah dari kami pengorbanan ini. Dan ini kenapa? Karena ini dalam rangka memperoleh ridha Allah. Biar semua ini. Sayyidah Zainab ketika menyaksikan Ibnu Ziyad mempermainkan dan ingin mengejek Sayyidah Zainab dengan kepala Imam Husain, seraya berkata, "Tahukah yang Allah perlakukan kepada saudara Imam Husain?" Kata Zainab, "Wallahi ma ra'aitu illa jamila." Aku tidak melihat kecuali keindahan di sini. Apakah indah melihat kepala Imam Husain dibantai? Apakah indah melihat bibir yang biasa dicium Rasulullah dipermainkan oleh musuh Allah? Tetapi kata Sayyidah Zainab, "Ma ra'aitu illa jamila." Kenapa? Karena ini dalam rangka memperoleh ridha Allah dan berjalan untuk memperoleh ridha Allah. Semuanya murah dan semuanya indah. Illa makhtartali laka ridha wa li rasulika ridha. Tidak ada yang lebih mahal dari ini, ayyuhal ikhwah. Ini saatnya kalau kita menjadikan kulla yaumin Asyura wa kulla ardhin Karbala. Ini pelajaran pertama bahwa start semua kehidupan kita dahulukan mencari kerelaan Allah. Jangan mencari kerelaan selain Allah, kita akan rugi. Dan ketika orang ingin memperoleh kerelaan Allah, tidak pernah melihat apa yang terjadi. Semuanya indah. Apa yang kita bisa bayangkan dalam peristiwa Karbala? Pembantaian yang begitu keji. Kepala Imam Husain, di mana kepala itu bisa biasa berada? Kita nanti akan mengkaji, ayyuhal ikhwah, sebelum arba'in insyaallah di hari-hari ini. Kita akan membicarakan kepala Imam Husain, kepala suci itu, dari mulai awal sampai kemana kepala itu terakhir. Tetapi itu mudah. Itulah ketika Imam Husain dilarang oleh beberapa orang agar jangan pergi ke Irak, agar jangan pergi ke sana, orang-orang itu telah berkhianat kepada ayahmu, kepada abangmu. Imam Husain cuma menyebutkan, "Sya'allah an yarani qatila wa yaran nisaa sabaya." Kehendak Allah untuk melihat aku terbunuh, dan kehendak Allah ini, ridha Allah, diterima oleh Imam Husain. Tahukah apa yang disebutkan oleh Imam Husain di akhir hayat beliau? Ketika beliau duduk enggak mampu lagi bangun, karena musuh-musuh Allah telah melempari batu, telah dengan panah-panahnya, dengan bermacam-macam, duduk dengan berdarah.
Ketika semua keluarganya dibantai, sahabatnya dibantai, sendiri beliau di Karbala. Ketika sudah terakhir, sudah darah begitu banyak, keluar apa yang keluar dari lidah suci? Dari masa orang manusia yang ketika mau berangkat pertama hanya memohon kerelaan Allah. Imam Husain sejarah menulis cuman menyebutkan begini, berkhitab kepada Allah di akhir hayatnya. Sudah enggak lama lagi beliau wafat. Enggak lama lagi orang paling terkutuk Syamir itu akan naik ke dada beliau. Di akhir hayatnya beliau menatap dengan berdoa, beliau berkata, Ilahi sabran ala qada'ik, la ilaha siwak, ya ghiyathal mustaghithin, sabran ala qada'ik. Ini yang ada pada kerelaan yang ia tuju. Sabar untuk semua ketentuanmu. Dan ini ketika orang hanya mencari ridha Allah, gak ada, semuanya murah. Saya tulis ada hadis dari ungkapan Imam Ali, aslur ridha husnul thiqa billah. Asal ridha itu ialah kuatnya keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Ketika seorang mukmin hanya mencari ridha Allah, dia mempunyai keyakinan di hatinya yang bulat sekali bahwa Allah Arhamur Rahimin, enggak memberikan, enggak menentukan kepada saya kecuali yang terbaik, karena itu aku terima. Sabran ala qada'ik, la ilaha siwak, ya ghiyathal mustaghithin. Orang mencari kerelaan Allah ayyuhal ikhwah, tidak ada setelah itu. Surga masih Allah sebutkan, waridwanun minallahi akbar. Ini yang dicari oleh Imam Husain. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Imam Husain. Ini dilakukan oleh seorang pemuda yang umur 18 tahun ketika Imam Husain minta agar diberhentikan peperangan karena beliau mau salat. Ketika beliau sholat, ada orang-orang yang masih melempar anak panah ke Imam Husain. Anak yang umur 18 tahun itu menjadi tirai. Setiap anak beliau berdiri depan Imam Husain, supaya setiap anak panah dari musuh kena dia, enggak kena Ali bin Abdullah. Sampai begitu banyak anak panah, sampai ia jatuh. Setelah Imam Husain selesai sholatnya, anak itu jatuh. Dia teriak, ya Husain, awafait, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu? Apakah aku sudah setia kepadamu? Kata Imam Husain, iya, wa anta amami fil jannah. Mudah. Ini yang kita bisa lihat, orang berlebut untuk mempercari ridha Allah. Karena itu kemudian Imam Husain menyebutkan ridha Allah ridhan ahlal bait. Malam ini saya enggak cerita kepahlawanan Aliul Akbar, kepahlawanan Abdul Fadl Abbas akan datang hari-hari berikutnya. Tapi dengarkan, ada orang yang ikut sama Imam Husain, yang melihat ketekatan, keberanian, kejujuran, akhlak dan perangai Rasulullah ada pada Imam Husain. Ada seorang budak bernama John. Budak ini asalnya budaknya Abu Dzar, kemudian ikut pada Imam Husain untuk melayani beliau, menyiapkan makanan beliau dan semuanya. Budak seorang hitam. Dengarkan apa komentar orang ini. Melihat beberapa sahabat yang telah dibantai semuanya, dia datang pada Imam Husain. Dia berkata, Imam Husain memanggil dia dulu. Anta fi idhnin minni. Kamu saya izinkan sekarang pergilah, tinggalkan aku. Karena kamu bergabung denganku untuk memperoleh kehidupanmu, sesuap makan, nasi, mendapatkan sesuatu. Sekarang aku dalam keadaan sulit. Aku mau wafat. Sekarang tinggalkanlah aku. Jangan lagi kamu bersama aku. Apa orang ini? Qala ya ibna Rasulillah, ana fir rakha'i al-haski sa'akum wa fi syiddati akhdhulukum. Apakah aku ketika kalian dalam keadaan memiliki kenikmatan dan semuanya dalam keadaan enak, aku hidup dengan kalian, dan ketika kalian hidup dalam kesulitan, aku akan tinggalkan kalian?
Dengarkan kata Abdun Aswad ini. Wallahi inna rihi lamuntinun wa inna hasabi lalaimun wa launi la aswad fatanaf alayya bil jannah. Kata budak ini, demi Allah, bauku ini busuk. Aku enggak mempunyai keturunan yang dibanggakan, bukan dari keturunan dibanggakan. Wajahku hitam. Tolong wahai putra Rasulullah, hadiahkan untukku surga. Artinya memati bersama Imam Husain. Fatatibu rihi wa yasrafu hasabi wa yabyaddu wajhi, agar kemudian bauku nanti harum di surga. Kedudukanku tinggi dan akan menjadi putih wajahku. Wallahi la ufarikukum hatta yakhtalita hadha damul aswad ma'a dimaikum. Kemudian dia berkata, demi Allah, tidak pernah aku akan meninggalkan kalian sampai darah hitam ini bergabung dengan darah kalian, wahai putra Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ini melihat sosok manusia yang cuman adanya Allah. Karena itu kemudian hamba hitam ini melihat Imam Husain, ada jazibiyah, orang berkata, ada magnet sendiri, magnet Imam Husain menarik. Imam Husain kemudian mengizinkan dia alaihissalam. Ketika ia tampil di medan pertempuran, dia mengucapkan begini, ayyuhal ikhwah, kaifa yaral kuffaru darbal aswadi bis-sayfi darban an bani Muhammadi adhubbu anhum bil lisani wal yadi arju bihil jannata yaumal mawridi. Agar musuh-musuh ini menyaksikan bagaimana pukulan si budak hitam ini, pukulan yang begitu dahsyat untuk membela putra-putra Muhammad, cucu-cucu Muhammad. Aku membelanya dengan lidah dan dengan tangan agar kelak aku memperoleh surga di hari kebangkitan. Enggak lama dia tampil, terbunuh akhirnya. Ketika terbunuh, coba kita lihat akhlak Imam Husain yang cuma mencari ridha Allah. Dibawa itu jenazahnya oleh Imam Husain, kemudian jenazah itu di depan, taruh depan beliau, beliau mengangkat tangan begini. Allahumma bayyid wajhah wa tayyib rihah wahsyurhu ma'al abrar wa arif bainahu wa baina Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, putihkan orang ini, harumkan baunya, dan bangkitkan kelak bersama manusia-manusia suci bersih, dan kenalkan ia dengan Muhammad dan keluarga Muhammad. Kumpulkan dengan Muhammad dan keluarga Muhammad. Alangkah untungnya orang ini, ayyuhal ikhwah, bertahun-tahun berkhidmat pada Imam Husain, di detik akhirnya memperoleh doa begini dari Imam Husain. Kemudian Imam Baqir meriwayatkan dari ayah beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, bahwa setelah rombongan keluarga Rasul digiring menuju ke Kufah terus ke Syam dengan belenggu dan semuanya, setelah 10 hari orang melewati Karbala yang masih ada beberapa jusas yang belum diangkat, mayat-mayat belum diangkat, mereka memperoleh bau harum. Mereka lihat sumbernya bau harum itu dari budak hitam tadi itu, karena ia membela Imam Husain. Di dunia telah Allah nampakkan pahalanya sebelum di akhirat. Ayyuhal ikhwah, tidak ada melebihi ridha Allah. Karena itu Imam Husain pernah disebutkan bahwa ketika Imam Husain mengomentari mengenai ridha Allah, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain. Ubaidillah bin Ziyad pernah ngirim surat pada Imam Husain. Ini Imam Husain sudah di Karbala.
Isi surat itu ialah, Husain, aku tahu kamu telah berada di Karbala. Dan Amirul Mukminin menurut dia, Yazid laknatullahi alaih, memerintahkan agar aku agar aku tidak tidur, atau agar aku enggak boleh kenyang makan roti sebelum aku membunuh kamu. Atau kamu mau berbaiat kepada Yazid. Ini surat dibawa sama yang diutus oleh oleh Ubaidillah bin Ziyad, diberikan Imam Husain. Oleh Imam Husain dibaca surat itu, kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Husain? Diambil, dilempar ke tanah surat itu. Kemudian beliau bersabda semacam ini, la aflaha qaumun atharu mardhata anfusihim ala mardhatil khaliq. Tidak pernah sukses satu umat, satu kaum yang mereka lebih mementingkan kerelaan diri mereka daripada kerelaan Allah. Kata yang antarkan surat, ya perdengarkan omongan ini. La aflaha qaumun atharu mardhata anfusihim ala mardhatil khaliq. Setelah itu Imam Husain diam. Kata yang bawa surat, ya Husain, mana jawabannya untuk Ubaidillah? Surat biasa ada jawabannya. Dengarkan ungkapan Imam Husain. Ma lahu indi jawab li'annahu qad haqqat alaihi kalimatul adab. Sampaikan kepada Ubaidillah yang membawa kamu, untukku darinya tidak pernah akan ada jawaban, karena Allah telah menentukan ia akan memperoleh siksaan kelak di hari kiamat. Tapi yang ingin Imam Husain menyebutkan, manusia tidak pernah sukses. Kita pun per individu, kita nggak pernah sukses dalam kehidupan kalau kita masih mementingkan kerelaan diri atas kerelaan Allah, mementingkan kerelaan manusia di atas kerelaan Allah. Kapan kita bisa merelakan manusia, ayyuhal ikhwah? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Memperoleh kerelaan manusia adalah satu tujuan yang tidak pernah tercapai. Anda kalau merelakan si A, si B akan marah. Anda merelakan si B, si C akan marah. Terus begitu. Karena itu jangan pernah peduli dengan kerelaan manusia. Yang kita cari pertama kerelaan Allah. Dan untuk memperoleh kerelaan Allah itu, segala sesuatu tidak berarti dan akan menjadi murah. Kadang-kadang kita ini kurbankan kerelaan Allah. Coba kita dengarkan pintu kota Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah menyebutkan begini, man talaba ridha makhluk bisakhatil khaliq sallatallah azza wa jalla alaihi dhalikal makhluk. Siapa yang mencari kerelaan makhluk dalam waktu yang sama dengan mengorbankan kemarahan Allah, kemurkaan Allah, maka Allah akan jadikan, Allah akan tentukan orang tersebut akan dikuasai oleh makhluk itu dan akan dihancurkan sendiri oleh makhluk itu yang ia mencari kerelaan darinya. Kita merelakan fulan, dalam waktu yang sama kita mendurhakai Allah. Allah akan jadikan fulan yang kita sanjung untuk memperoleh kerelaan ini, kita akan mendapat bencana dari fulan itu sendiri. Dan saya tidak membawa contoh ya, antum bisa kenal sendiri yang terjadi di dunia kita ini. Berapa banyak orang akrab, rukun, bersahabat karena kepentingan sesuatu, walaupun persahabatan ini melanggar peraturan Allah. Baina asyiyatin wa duhaha, tidak lama orang itu malah berkelahi di antara mereka bersendiri-sendiri dan mendapatkan bencana dari orang itu sendiri. Ini karena apa? Orang yang mengorbankan, mencari kerelaan Allah, kerelaan makhluk, berani mengorbankan kemurkaan Allah, Allah akan jadikan ia memperoleh bencana dari makhluk itu sendiri. Wa na'udzubillah. Karena itu puncak taat kepada Allah itu ialah ridha dengan ketentuan Allah
dan mengharapkan kerelaan Allah di atas segala sesuatu. Cuman itu ra'sut ta'ah. Karena itu maqamur ridha itu lebih tinggi daripada maqamus sabr. Orang kalau sabar masih menahan sesuatu agar dia sabar. Tapi kalau rela itu tidak lagi. Karena ia melihat apapun yang menimpa dirinya indah karena dari Allah. Sya'allah an yarani qatila wa yaran nisa sabaya, maka silahkan terjadi. Karbala, sekali lagi ayyuhal ikhwah. Dalam Karbala pelajaran demi pelajaran semua ada di situ. Tinggal kita mampukah mengambil pelajaran demi pelajaran itu. Ini yang ditulis oleh Al-Imam Husain di Karbala, yang beliau lakukan pelajaran demi pelajaran, wasiat, ungkapan beliau, yel, syiar beliau, semua ini beliau tidak tulis dengan tinta sehingga bisa terhapus, tetapi semua ini beliau lakukan, beliau tulis, beliau praktekkan dengan darah. Maka setiap ada darah mengalir, maka darah itu akan mengingatkan kita kepada penulis semua syiar dengan darahnya, yaitu Abi Abdillah al-Husain. Itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wah, pembantaian putraku Husain akan tetap menjadi hararah, hangat terus di hati kaum mukmin. Sekarang ini sudah 13 abad lebih Imam Husain. Karena sesuatu itu biasanya kalau muncul pertamanya kecil, membesar jadi besar. Itu begitu rutinnya. Entah itu dalam alam kita manusia, dalam alam nabat, alam semua hewan, dan sesuatu itu kadang-kadang keluarnya munculnya sedikit, kemudian tambah lama, tambah besar. Kecuali musibah. Musibah itu lahirnya langsung besar, tapi nanti malah mengecil, akhirnya hilang. Satu contoh, kita semua, semoga orang-orang tua kita, saudara-saudara kita semua panjang umur. Tapi mungkin kita pernah kehilangan orang tua, saudara, kerabat, adik atau apa. Pertama kejadian musibah itu besar, kita merintihi, kita menangisi terus. Tapi setelah seminggu, sebulan, setahun, tambah kecil, akhirnya tambah biasa lagi. Tidak ada lagi air mata. Tetapi musibah Abi Abdillah tidak, ayyuhal ikhwah. Musibah Abi Abdillah dan peristiwa Karbala ketika terjadi begitu dahsyat dan terus tambah besar. Sekarang ini sudah 1000 sekian ratus tahun, tetapi orang menangisi beliau seperti masih baru menyaksikan pembantaian itu. Dan itulah kebesaran Abi Abdillah al-Husain. Dan inilah rahasia yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, inna liqatli waladil Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabrud. Tetap hangat. Ini yang diinginkan oleh Allah sepanjang perjalanan kita. Mengingat Imam Husain, mau berjihad ingat Imam Husain, mau mengorbankan apa yang kita miliki ingat Imam Husain, mau apa saja kita ingin menuju kepada Allah kita ingin Imam Husain, karena beliau adalah merupakan uswah dan qudwah untuk kita tiru dalam kehidupan kita. Ayyuhal ikhwah, malam ini kita baru bicara berkaitan dengan statnya Imam Husain dalam pelajaran besar ini. Ketika pergi ke kuburan datuknya dan ketika apa yang beliau inginkan cuma ridha Allah. Sementara masih banyak pelajaran demi pelajaran, saya anjurkan untuk diri saya dan antum semua hari-hari ini perbanyak membaca sejarah Imam Husain, untuk lebih kita banyakkan membaca sejarah, lebih banyak mengenal supaya lebih cinta kepada beliau. Dan kemudian ini yang akan saya akhiri, seperti pembicaraan waktu yang lalu. Setiap saya akhiri kita berkata, kita tidak mau lari di tempat untuk mengkaji sejarah, tetapi kita ingin mengambil pelajaran dari sejarah itu. Kita tidak cuma mau mengkaji sejarah A'immatul Athhar, keluarga Rasul, mengkaji sejarah Rasul dan keluarga suci ini cuman mengkaji, tidak, tapi mulai ingin nawaitu, ingin meniru mereka, mengamalkan apa yang dianjurkan oleh mereka semampu kita, karena cuman ini yang terbaik dan cuman mereka lah uswah dan qudwah yang terbaik yang Rasul titipkan kepada umat ini agar kita berpegangan kepada kitabullah wa itrati ahla baiti. Itu yang bisa saya sampaikan malam ini.
Dan akhirnya mari kita mohon kepada Allah, bertawassul kepada Rasul dan keluarga sucinya, kepada Imam Hussein dan setiap darah yang menetes dari Imam Hussein, agar kita tetap di dunia ini diberi oleh Allah taufik untuk mencintai Rasul dan keluarganya, dan kelak wafat dengan mencintai Rasul dan keluarganya, dan kelak dibangkitkan bersama Rasul dan keluarganya. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad, warzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala hubbi Muhammad wa ali Muhammad, ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik, wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.